Halo guruku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang gaji P3K paruh waktu 2025 aman. Surat Sakti Mendagri Tito Karnavian sudah turun. Ini dari Klik Pendidikannya. Alasan sejumlah pemerintah daerah soal penataan anggaran gaji P3K paruh waktu 2025 akhirnya ditegasi Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Sudah tidak ada lagi argumen yang mengkambing hitamkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Regulasi tersebut membatasi anggaran belanja pegawai hanya 30% dari APBD. Sehingga akan sulit bagi Pemda untuk menganggarkan gaji P3K paruh waktu 2025. Menyikapi hal ini, pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kemenpan RB telah menerbitkan regulasi baru. Kemenpan RB dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2024 tentang P3K paruh waktu. Kemudian, didukung dengan Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025. Surat edaran ini akan menjadi surat sakti yang membuat Pemda tidak bisa berkutik selain menaatinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Dengan demikian, penganggaran gaji P3K paruh waktu 2025 telah aman. Mendagri Tito Karnavian telah mengalihkan sumber gaji P3K paruh waktu dari belanja pegawai menjadi belanja barang dan jasa. Oleh sebab itu, akan terjadi pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Setidaknya terdapat 8 klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur baru dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di APBD. Di antaranya, yang pertama itu 5.1.02.01.0083, yaitu belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan guru. 5.1.02.02.01.0084 belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan tenaga pendidikan. 5.1.02.02.01.0085 belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan. 5.1.02.02.01.0086 belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan tenaga teknis. 5.1.02.01.0087 belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional. 5.1.02.02.01.0088 belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional. 5.1.02.02.01.0089 belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional. 5.1.02.02.01.0090 belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan penataan layanan operasional. Bahkan, jika pengaturan klasifikasi dari belanja barang dan jasa tidak mampu memenuhi kebutuhan gaji P3K paruh waktu, Mendagri masih punya cara lain. Pemda diminta membiayai melalui beberapa nomenklatur lain berikut ini. Belanja tidak terduga atau BTT dengan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025. Anggaran hasil penjadwalan ulang, capaian program dan kegiatan lainnya. Sumber pengeluaran pembiayaan
dalam tahun anggaran belanja dan atau manfaatkan kas yang tersedia. Besar gaji P3K paruh waktu sendiri juga sudah ditetapkan pada regulasi lain yang diterbitkan Menteri Pan-RB Rini Wijayanti. Diatur dalam Kemenpan-RB nomor 16 tahun 2025 disebutkan besaran gaji P3K paruh waktu minimal sama ketika menjadi pegawai non-ASN. Atau juga dapat menyesuaikan dengan besaran upah minimum di wilayah masing-masing. Dengan adanya aturan tersebut, dari Mendagri Tito Karnavian, permasalahan anggaran gaji P3K paruh waktu kini telah memiliki solusi konkret. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki alasan untuk tidak menggaji P3K paruh waktu dengan dalil keterbatasan belanja pegawai yang dibatasi hingga 30% dari APBD. Penetapan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur baru ini juga telah ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan isu penganggaran tenaga P3K paruh waktu. Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan tenaga P3K semakin terjamin, serta sistem kepegawaian di Indonesia semakin tertata dengan baik. Dengan adanya regulasi baru termasuk surat sakti dari Mendagri Tito Karnavian, Pemda sudah tidak bisa berkutik. Mau tidak mau, wajib menganggarkan gaji P3K paruh waktu 2025 setelah penataan honorer database BKN selesai. Ya, jadi sini poin pentingnya. Yang pertama, sumber gaji P3K paruh waktu dari belanja pegawai menjadi belanja barang dan jasa. Ya, dulu kan untuk menggaji pegawai pemerintah masuk di belanja pegawai. Sekarang sudah dialihkan ke belanja barang dan jasa ya. Jadi di sini, dengan perubahan ini, pemerintah daerah tidak lagi memiliki alasan untuk tidak menggaji P3K paruh waktu dengan alasan keterbatasan belanja pegawai yang dibatasi hingga 30% dari APBD karena belanja pegawainya sudah masuk ke belanja barang dan jasa. Poin penting yang kedua, terdapat 8 klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur baru dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di APBD. Ya, ini untuk menggaji para P3K paruh waktu ya. Ada nomor kode-kode terbaru ya. Poin penting yang ketiga, besar gaji P3K paruh waktu juga sudah ditetapkan pada regulasi lain yang diterbitkan Menteri Pan-RB Rini Wijayanti. Ya, jadi gaji paruh waktu itu sudah diatur ya dalam Kemenpan-RB nomor 16 tahun 2025. Disebutkan besar gaji P3K paruh waktu minimal sama ketika menjadi pegawai non-ASN atau juga dapat menyesuaikan dengan besar upah minimum di wilayah masing-masing. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.